Oke bang. Oh mantap, oke sip. Dari mana nih? Saya dari ini bang, Ambon. Ambon, wow, masya Allah. Ya Katolik, Protestan biasanya. Sejauh ini sih bang, saya lebih mungkin bisa dibilang ateis sedikit sih bang. Dan ya, sebelumnya agamanya apa? Sebelum saya agamanya Kristen sih bang. Kristen, ya ya. Kenapa nggak sampai percaya Yesus lagi? Kenapa? Saya bukan tidak percaya ataupun saya lebih realistis, kayak tidak percaya kepada sesuatu seperti itu bang. Lebih kayak logika ini saja. Tidak percaya kepada agama manapun. Saya lebih meyakinkan kayak lebih percaya itu sesuatu yang real, yang ada gitu. Oke, baik. Jadi saya di sini terima kasih kepada Abang Zuma tuh sudah menerima saya di live ini. Saya bukan mau kita ajak saling debat, saya cuma mau sharing-sharing saja bang. Apakah betul kalau memang kita manusia ini dikendalikan atau ada sesuatu kekuasaan yang besar gitu? Iya. Oke. Saya mau bertanya dulu sebelum kita lebih jauh. Ya. Apakah Anda setelah meninggal dunia Anda menginginkan Anda sudah tak ada lagi? Kayak gini, kalau menurut saya sih bang tuh, kalau adanya agama gitu. Jangan ke agama dulu. Keinginan diri saudara saya ini dulu. Keinginan Anda, apakah setelah kematian Anda maunya hilang menjadi sesuatu yang tidak ada? Kalau secara pribadi saya, secara manusiawi mungkin kita tidak tahu setelah mati kita entah kita kemana begitu. Kemauan saudara saya. Kalau kemauan saya sih tidak ada sih bang. Mungkin kalau mati ya mati aja gitu. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Oh, jadi kalau Anda melihat ada satu kejadian, ada anak kecil memiliki sepeda yang berjalan di hutan lalu dibunuh oleh seseorang. Tidak ada yang tahu orang itu dibunuh, anak itu dibunuh. Dan orang yang membunuhnya mengambil sepedanya, menjualnya, menikmatinya dengan poya-poya, bla bla dan seterusnya, tanpa ada hukuman sama sekali. Menurut saudara, kira-kira bagaimana dengan pola seperti itu? Apakah ada pembalasan atas kejahatannya atau memang hanya berlaku begitu saja? Coba ulang bang, saya tidak terlalu dengar suaranya. Nih, coba minta maaf, ulang lagi coba. Ada anak kecil menggunakan sepeda di pinggir hutan, kemudian diambil oleh orang jahat, dibunuhnya, lalu diambil sepedanya, dibuang jenazahnya ke laut, ke sungai, tanpa orang mengetahuinya. Sampai orang yang membunuh ini pun tiba masa tua meninggal, tanpa ada hukuman. Menurut saudara kejadian seperti ini itu tidak akan ada balasannya atau gimana? Kalau itu saya percaya sebab akibat sih bang. Tuh, ketika kita berbuat sesuatu pasti ada timbal baliknya. Nah, di mana itu dibalas nanti? Nah, kalau itu saya masih belum paham sih bang. Sejauh itu saya belum terlalu paham soal itu. Oke, baik. Kalau alam gaib Anda percaya? Alam gaib, tidak terlalu percaya sih bang. Alam gaib. Ya, kalau Anda tidak percaya, sekarang yang membentuk huruf dan kata sampai terlontar keluar dari mulut Anda itu siapa? Anda? Ya. Anda yang membentuknya? Ya. Dengan cara apa Anda membentuknya? Ya, dengan cara kita mengucapkan gitu kan? Ya, yang membentuk bulatan suara keluar itu Anda.
lidah saya sendiri dan lidah saya sendiri itu. Pernah Anda melihat orang mati berbicara? Nggak pernah. Kenapa dia nggak berbicara? Bedanya sama Anda apa? Ya mungkin karena dia sudah makhluk tidak bernyawa lagi, Bang. Tuh. Oh, berarti ada yang disebut nyawa. Ya, yang Apa tidak itu? bernyawa dan Mana nyawa itu, abangku? ya nyawa sesuatu kayak roh itu mungkin, Bang. Sesuatu roh yang tidak bisa lihat. Anda punya roh? Mata. Anda punya roh? Ada, Bang. Boleh Anda lihat rohnya? Nggak bisa, Bang. Itu hal gaib yang ada pada diri Anda, yang Anda tidak sadari. Jadi Anda Betul, nggak betul. lihat. Berarti alam gaib itu ada kan? Ada, mungkin tidak kasat mata mungkin, Bang. Ya, berarti kehidupan berikutnya itu adalah hal yang tidak kasat mata. Dinda Dio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang betul, penting kan? betul. Karena Ya, saya izin paham. Anda menyampaikan izin saya memotong sebentar. Buat teman-teman muslim tolong jangan minta request, kalau sudah dihapus jangan minta lagi. Jadi di sini kami sampaikan kalau ada teman-teman muslim yang minta naik kemudian ditolak, minta kedua kali lagi, kami blokir permanen ya teman-temannya. Banyak sekali yang minta. Itu mengganggu narasi Bang Zuma. Begitu Kandaku. Barakallah. Oke, makasih. Makasih Dinda, makasih. Masya Allah, luar biasa. Ya, Jadi, betul, Bang. Anda dari lahir memiliki roh, tapi Anda tidak mengenalnya kan? Betul. Dekat Anda dengan roh Anda itu? Kalau saya mungkin karena kita masih hidup, mungkin roh kita masih bersama dengan kita sendiri. Anda kenal? Kalau pribadi saya roh mungkin ya kayak mungkin selama saya masih hidup mungkin roh saya masih bersama saya mungkin. Anda kenal? Entahlah, Bang. Ya, saya tak jujur. Anda kenal dengan roh Anda? Iya, saya percaya kalau saya masih hidup saya pasti masih kenal dengan roh saya semua. Coba, gimana bentuk rohnya? Saya sulit deskripsikan sih, Bang. Kalau Karena memang Anda tidak mengenalnya. Ada dua cahaya yang pencipta langit dan bumi titipkan kepada kita. Yang pertama adalah akal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ruh. betul. Nah, di dalam agama kami Islam, Allah menyatakan dirinya melalui akal manusia. Jadi supaya manusia mengenal aku ciptakan berupa chip yang bernama akal kepada diri mereka. Agar dia sampai kepada aku, agar dia mengenal dirinya dan mengenal diriku. Nah, jadi ada hal yang ada pada diri kita yang sejak lahir kita bersama-sama, yaitu roh yang sampai hari ini kita tidak kenal, padahal itu adalah diri kita. Jadi sebegitu rumitnya kita ingin melihat wujud pencipta kita. Jadi kalau yang kita mau, aku nggak percaya Tuhan itu ada, karena aku tidak melihatnya. Loh, Anda percaya nggak Anda punya roh? Percaya. Anda pernah lihat? Tidak pernah. Kenapa Anda percaya sementara roh Anda itu Anda tidak lihat? Kenapa Anda percaya? Anda kan tidak pernah melihat roh. Kenapa Anda percaya roh itu Anda ada? Jawabannya, ini buktinya saya hidup. Nah, bukti bahwa Tuhan itu ada dengan adanya alam semesta ini. Bukti yang paling terdekat pada diri kita, yang tidak bisa kita lihat tapi ada, itu adalah roh. Betul. Nah, berarti kalau roh itu adalah diri kita sendiri dan kita tidak tahu dari mana datangnya roh ini, bukan kita yang membuatnya, berarti ada kekuatan di balik ini semua yang menciptakan itu. Itulah Tuhan. Lalu setelah sampai pada level itu, untuk apa kita diciptakan? Masa mau diciptakan begitu saja seperti hewan, sementara kita dikasih akal? Itulah makanya akal diciptakan, diberikan kepada manusia, bukan kepada kambing. Kenapa akal tidak diberikan kepada kambing? Karena tubuh kambing tidak cocok untuk beribadah kepada Tuhannya sebagaimana manusia bisa beribadah. Kita
tidak dibentuk. Kenapa di Islam itu bentuk badannya itu dengan bentuk sholatnya itu sama keadaannya? Karena memang perintah sholat itu disesuaikan dengan keadaan manusia itu. Kenapa perintah sholat tidak diberikan kepada sapi? Ya karena sapi tidak bisa sholat seperti manusia. Jadi kalau seperti Pak Bom Bom itu yang tidak sholat, yaitu selevel dengan sapi. Begitu saudaraku. Jadi dengan adanya alam semesta ini, bukti adanya Tuhan, tidak bisa tidak. Buktinya roh. Apakah itu pemberian orang tua? Bukan. Tapi ada pada diri kita. Berarti ada yang memberikan. Itu yang disebut Tuhan. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Ya beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Harus punya agama. Agama mana yang benar? Ya masuk akal. Itu agama yang benar itu, yang masuk akal. Agama yang tidak masuk akal itu tidak bisa kemudian kita bawa sampai ke kehidupan berikutnya. Apa buktinya ada hari kehidupan besok? Contoh, ini hari apa ini? Selasa. Selasa. Hari Rabu besok gaib nggak menurut saudara? Goib. Gaib. Tapi Anda yakin akan ada hari esok? Hari Rabu? Ada. Begitulah hari berikutnya. Rabu besok itu gaib. Detik menit tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Jakarta, di Ambon, di Makassar. Tak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Akan tetapi hanya orang gila yang tidak yakin besok hari Rabu. Kawan, kamu jangan terlalu banyak makan hari ini. Kenapa? Besok hari Rabu kita mau ke Jakarta. Aku nggak percaya kalau besok hari Rabu. Loh, kenapa nggak percaya? Jadi Bang, gini, mungkin kalau pribadi saya ini Bang, saya bukan mau ajak berdebat, mungkin sedikit masukan dari Abang Jadi begini, saya mungkin percaya kalau Tuhan itu ada, tapi saya tidak mengekspresikan keyakinan saya itu pada suatu kayak agama tertentu. Oh, kok Tuhan yang ini. Jadi saya bingung, kayak bukan bingung sih, maksudnya saya kalau secara pribadi saya mungkin saya ini ke Kristen tapi saya tidak kayak yang kayak fanatik begitu juga mau kayak harus begini, kita Kristen begini, Islam kita harus begini, tidak terlalu fanatik atau apa gitu terhadap agama Bang. Tapi saya percaya ada satu kekuatan begitu. Tapi kalau menurut saya kayak yang saya tidak berajak ke debat atau Abang ini saya mau sharing-sharing saja. Soal keyakinan saya mungkin betul yang saya pelajari selama ini dari saya lahir sampai sekarang. Saya pelajari kalau Tuhan itu tidak terlihat. Itu saya percaya. Kalau Tuhan itu memang tidak terlihat kasat mata. Apalagi kita menuhankan manusia begitu. Saya tidak masuk akal, tidak masuk di akal saya kalau kita menuhankan manusia begitu. Tapi saya tidak mengekspresikan keyakinan saya ke suatu agama tertentu begitu. Jadi saya percaya satu saja begitu, kayak Tuhan ada begitu ya. Tapi kalau kayak kewajiban saya ke gereja kayak hari Minggu atau mungkin Muslim yang setiap Jumat, saya tidak mewajibkan itu kalau pribadi saya sih Bang. Oke. Jadi gini. Di dalam sebuah rumah tangga, ketika ada aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua kita, tentu dasar pijakannya bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang. Semakin banyak aturan, berarti semakin tinggi rasa sayang orang tua kita kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau dalam rumah tangga itu tidak ada aturan, berarti kita tidak disayang sama orang tua. Kan gitu ya. Nah, orang tua itu kalau dibandingkan kasih sayang pencipta, itu seibarat kita mencelupkan tangan ke samudra. Kita angkat setetes air yang melekat pada telunjuk, itulah kasih sayang orang tua. Sesamudra bahkan lebih, itulah kasih sayang pencipta kita. Makanya pencipta kita itu, lihat, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Masing-masing beda Tuhannya, bukan? Kalau kita melihat mereka dalam keadaan kehidupan sehari-hari, orang Islam ada yang kaya, ada yang miskin. Orang Kristen juga begitu.
Begitu juga agama yang lain. Mereka ketika berdoa dipenuhi kebutuhannya kan. Orang gereja banyak hartanya, orang masjid banyak hartanya juga. Pertanyaannya, apakah Tuhan mereka ini bersaing untuk mengkayakan orang-orang yang menuhankan dirinya? Tuhannya Islam memperkaya umat Islam. Tuhannya Kristen memperkaya Tuhannya hambanya, yaitu orang Kristen. Jadi masing-masing Tuhan itu berselisih di atas sana. Ataukah Tuhan itu memang maha penyayang? Disembah atau tidak disembah, Tuhan memberikan semuanya. Kau menyembahku, aku kasih. Kau tidak menyembahku, aku kasih miskin kau. Ku buat oksigen tidak masuk ke hidungmu. Tuhan tidak begitu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah ditumpahkan. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Tapi aku titipkan, aku tidak menzalimimu. Aku titipkan akal kepadamu untuk berfikir apa yang harus kamu lakukan setelah aku cukupkan seluruh kehidupanmu. Jadi Tuhan itu satu. Yang menciptakan orang Kristen, menciptakan orang ateis, menciptakan orang Islam itu satu Tuhan yang sama. Yang begitu maha pengasih, maha penyayang terhadap hambanya. Tuhan itu malu setelah dia menciptakan, hanya gara-gara tidak disembah, tidak memberi rezeki. Tuhan itu maha pemalu. Jadi ketika dia menciptakan manusia, dikasih, dicukupkan. Kau sembah aku, tidak kau sembah aku kasih. Aku kasih. Tapi ingat, aku sudah mengutus utusan-utusanku yang akan mengajarkan kalian seperti apa kalian harus berlaku hubunganmu denganku dan hubunganmu kepada sesama manusia. Seperti itu. Betul. Ya. Jadi terima kasih Bang atas pencerahan. Saya sedikit sadar, maksudnya sedikit ada ilmunya Bang. Tapi gini Bang, yang saya jadi pertanyaan tuh seperti yang Abang bilang tadi kan, Tuhan itu maha adil, maha penyayang tuh, maha kuasa. Kalau memang maha kuasa, misalnya maha adil, kenapa dari miliaran manusia ini punya banyak keyakinan gitu Bang? Kenapa dia tidak bikin satu saja keyakinannya begitu? Kayak Islam saja, Kristen saja. Iya, baik. Itulah manusia. Sama seperti kambing. Kenapa kambing itu keyakinannya cuma satu doang? Karena tidak punya akal kambing itu. Dia tidak punya kehendak bebas. Kita dicipta oleh pencipta kita untuk turun ke bumi menjadi pemimpin. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin untuk mengalahkan kekuatan bumi ini kalau kita tidak diberi kehendak bebas? Tuhan itu maha adil, diberikan kebebasan kepada kita mau memilih, tinggal kita pilih mana yang benar, mana yang salah. Kalau cuma satu agama, berarti yang ada cuma kebenaran, tidak ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan adik, berarti tidak ada ruang ujian. Cobalah, kalau tidak ada kesalahan, orang semua benar satu agama. Di bumi ini orang waktu sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, bumi sepi, orang semua ke masjid. Apa dinamikanya? Berarti Tuhan tidak memberikan ruang kepada kita untuk berdosa. Berarti tidak ada keinginan kemudian ruang iman itu hilang, kosong berarti. Kalau tidak ada dosa, ruang kosong sama seperti kambing. Kambing itu ada dosanya enggak? Ada, Mas, pasti ada. Apa dosanya kambing? Dosanya ketika mungkin biasanya kan kalau kita lihat kambing sering mungkin berkelahi dengan sesama kaumnya, mungkin dosa dari situ mungkin Bang. Ada enggak dalilnya kepada mereka? Hei kambing, jangan kau berkelahi karena itu dosa bagimu. Cuman manusia ini, kalau dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu terdiri dari dua kelompok. Ada yang bertakwa kepada Allah dan ada juga yang sesat. Nah, kemudian Al-Quran mengatakan, farikan hada, maka pantaslah segolongan manusia itu mendapatkan petunjuk. Wa farikan haqqa alaihimud dalalah, dan pantas sebagian manusia, sudah pantas sebagian mereka itu sesat. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal. Makanya Al-Quran mengatakan, satu ayat lagi dalam Al-Quran dikatakan begini, walaqad sara'na li jahannam
katsiran minal jinni wal ins. Aku Tuhan akan memenuhi manusia, neraka itu dengan manusia. Apa sebabnya saya penuhi neraka itu dengan manusia? Disebabkan karena pada diri mereka ada hati, tapi mereka tidak gunakan untuk menelaah kebenaran ayat-ayatku. Mereka punya mata, tapi mereka tidak melihat kebenaran ayat-ayatku. Mereka punya kuping, tapi mereka tidak mendengarkan kebenaran ayat-ayatku. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Hewan ternak tidak datang beribadah kepada aku layaknya manusia, karena mereka tidak berakal. Tapi mereka manusia aku beri akal, tetapi mereka tidak mau datang kepadaku untuk menyembah kepadaku. Ya, dia lebih hina dari binatang. Seperti itu, Bung. Nah, kembali kepada pertanyaan. Kalau Tuhan itu menciptakan cuma satu keyakinan saja, berarti tidak ada kejahatan dong. Berarti tidak ada iblis. Berarti manusia hidup sama seperti malaikat dong. Lalu ruang ujiannya mana? Sementara kita dijanjikan surga. Surga itu tempat kenikmatan yang tidak ada taranya dan tidak ada habisnya. Segala sesuatu ketika kita ingin mendapatkan sesuatu itu lebih baik, kita berjuang lebih baik kan? Cobalah sebagai ateis, ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang baik, Anda harus bekerja dengan baik. Betul? Betul. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Itulah yang kita dapatkan, karena itu usaha kita. Nah, sehingga Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Pertama, dia diberi akal. Kedua, diberi kemudian kehendak bebas. Ketiga, diberi ujian. Ini sekarang Anda lagi diuji. Anda lagi diuji nih sekarang. Dikasih ujian sama Allah, pencipta langit dan bumi. Setelah Anda mendapatkan ujian, Anda naik di koma saya, berarti Anda ingin menggunakan pilihan. Apa itu? Ke kiri atau ke kanan? Betul. Ketika Anda sudah menentukan ke kiri dan ke kanan, berarti Anda sudah menghadapi ujian. Masuk kepada intelektual sebagai manusia. Kalau Anda beragama dengan baik, berarti Anda menggunakan akal manusia Anda dengan baik. Tapi kalau Anda jatuh kepada agama yang tidak masuk akal, berarti Anda mengembalikan kodrat Anda menjadi seperti binatang. Ingat, kambing saja tidak pernah menyembah sesamanya kambing. Bahkan babi sekalipun tidak pernah menyembah sesamanya babi. Nah, di Islam, saran saya, Anda sudah benar dengan menjadi ateis dalam tanda petik. Setelah Anda ateis, jangan pernah mengatakan semua agama salah sebelum Anda mencoba. Jangan pernah Anda mengatakan warung ini makanannya tidak enak sebelum Anda mencoba. Jangan pernah Anda mengatakan semua agama itu tidak benar sebelum Anda mencoba seluruhnya. Ingat, agama yang benar terletak dari kitab sucinya. Yang disebut kitab suci yang benar-benar suci itu adalah firman pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi sudah tentu maha benar, maha mengetahui. Maka tidak mungkin firman-Nya itu ketinggalan zaman. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada baginya zaman ke depan. Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga Tuhan mengetahui ciptaanku manusia di tahun 1000, tahun 2000, tahun 3000, tahun 5000, keadaannya begini. Maka kitab suciku yang kuwahyukan harus sesuai dengan zaman manapun dan tidak bisa dikalahkan oleh ilmu pengetahuan manapun. Kenapa? Karena firmanku di atas pengetahuan manusia. Tapi kalau ada kitab suci yang lebih pintar manusianya daripada kitabnya sendiri, itu sudah bukti bukan firman Tuhan. Ada kitab suci yang selalu dikoreksi, selalu direvisi, itu sudah pasti bahwa orang ini lebih pintar daripada Tuhannya. Kenapa? Dia bisa mengoreksi dan merevisi perkataan Tuhan. Tapi kalau ada kitab yang tidak pernah dikoreksi sedikit pun, tidak pernah direvisi sedikit pun, itu bukti bahwa itu perkataan Sang Yang Maha Mengetahui. Karena pengetahuan manusia setinggi apapun tidak bisa mengoreksi firman Tuhan. Itulah Al-Quranul Karim. Ya, terima kasih Bang. Mungkin ini yang Abang bahas ini mungkin di luar dari konteks atau yang tentang revisi Alkitab atau apa. Jadi saya
sesuai tema saya dari awal tadi Abang tuh, saya bukan mau ajak berdebat atau mau Iya, revisi. saya tidak ajak adik berdebat. Saya hanya menjelaskan lurusnya doang. Silakan. Nah, jadi saya kayak bertanya apakah Tuhan itu benar-benar ada dan bagaimana kita cara menyikapinya. Terus yang kedua, kalau memang tadi mungkin Abang Cuma sudah jelas tuh kalau agama dibuat untuk kita cara menyikapi Sang Pencipta. Tapi gini Bang, kalau menurut hemat saya tuh, menurut pribadi saya, mungkin kalau agama dibuat ini mungkin untuk hiburan dikala ketika ada keluarga yang meninggal, gitu Abang tuh. Misalnya kalau ateis misalnya tuh, itu seperti yang saya nonton mungkin kayak Coki Pardede, kalau sering nonton juga kayak begini sih Bang. Kalau mungkin kalau pemahaman ateis mungkin kalau ada yang meninggal ya mungkin kalau mati ya dimakan belatung. Tapi agama dibuat jadi kalau dia keluarganya punya beragama, jadi kayak bahasa hiburan dari teman-teman atau kerabat dekatnya tuh bilang keluargamu sudah di surga bersama para orang-orang kudus di surga. Tapi kalau orang ateis bilang mungkin keluargamu sudah mati, sudah dimakan rayap begitu. Jadi kalau menurut saya mungkin agama ini mungkin dibuat supaya menghibur orang-orang yang susah atau orang yang meninggal itu. Jadi saya bingung di situ kalau Ya. sampai saat ini. Jadi makanya saya tidak terlalu fanatik dengan agama manapun, tidak terlalu simpati. Tapi saya percaya kalau Tuhan itu memang ada. Begitu sih Bang. Iya, iya. Jadi ungkapan barusan dari adik ini itu betul sekali. Agama itu dibuat untuk menghibur. Tapi ada agama yang dibuat di bumi, ada agama yang berasal dari langit. Itu betul itu. Bagaimana agama ini bisa memberikan penghiburan kepada manusia? Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau hiburan yang dibuat-buat sendiri oleh manusia itu akan menghasilkan kehampaan dan kekecewaan. Tapi kalau agama yang berasal dari Tuhan itu sendiri, berarti itu adalah sebuah kebenaran. Tuhan menjanji tidak mungkin palsu. Tuhan menjanji tidak mungkin ingkar. Ketika Tuhan yang maha benar ini berjanji, yang maha penyayang ini berjanji, yang maha kuasa ini berjanji, mustahil ingkar dari janjinya. Tapi kalau manusia yang berjanji, ya belum tentu. Nah sekarang kalau begitu, Tuhan menginginkan keselamatan kepada kita. Ada yang dikatakan surga, itu janji. Ada yang dikatakan neraka, itu ancaman. Tapi contohlah yang tadi. Ketika kemudian ada orang dibunuh tanpa ada pembalasan, apakah mati begitu saja? Tentu ada pembalasan. Nah, pembalasan inilah nanti yang akan mendapatkan pengadilan di hadapan Pencipta. Kamu pada saat usia sekian, hari sekian, kau pernah membunuh orang. Nah, betul? Betul. Apa balasannya menurut agamamu yang pernah kau pelajari? Membunuh apa akibatnya? Nah, itu masuk ke neraka. Adil Tuhan. Kamu pernah membantu orang, kamu pernah melakukan sesuatu yang benar di hadapanku. Iya, betul. Nah, ini upahnya. Tapi sayang, kamu saya kasih akal, tapi kamu tidak pernah menyembahku. Kamu hanya melihat sebuah kampus universitas, kamu percaya di situ ada profesor, di situ ada rektor, di situ ada dekan, di situ ada dosen, di situ ada pembimbing, di situ ada mahasiswa. Kamu percaya bahwa kampus itu ada meluluskan sarjana. Sayangnya kamu nggak pernah mendaftar di sana sebagai mahasiswa. Bagaimana kau bisa dapat ijazah? Itu sangat disayangkan. Kita cuma percaya doang. Oh, itu kampus untuk membuat orang cerdas, untuk membuat orang lulus mendapatkan title sebagai sarjana. Tapi Anda sendiri tidak pernah mendaftar sebagai mahasiswa. Hanya percaya doang. Gimana cerita mendapat ijazah? Inilah bukti bahwa saya menuhankan engkau. Ini bukti bahwa saya beriman kepadamu.
Aku mengatur hidupku di jam sekian, hari sekian, inilah wujud ibadahku sebagai wujud syukurku kepadamu. Tapi kalau cuma duduk-duduk doang, aku percaya kamu ada begitu aja. Padahal aku ciptakan kau begitu sempurna. Aku susun kulitmu, aku susun uratmu, aku susun matamu, hidungmu, bla 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 bla. Sampai kau kemudian sombong kepadaku. Kau sombong. Aku ciptakan kau begitu sempurna, kupikir kau itu bisa sampai kepada, tapi kau ingkar. Maka kembali ke neraka. Salah ndak ketika kamu kuciptakan dengan akal, ketika kau diajarkan Tuhan itu satu? Tidak salah. Kau harus beribadah menyembah kepadaku? Tidak salah. Terus kenapa kamu nggak lakukan? Kenapa saudara tidak melakukan? Kan kamu tahu aku memenuhi segala apa yang ada dalam hidupmu, aku penuhi. Kenapa nggak beribadah? Ibadah itu bukan untuk aku. Ibadah itu untukmu. Aku tidak kekurangan sedikit apapun. Tanpa kau menyembahku, aku tidak kurang apa-apa. Tapi dengan menyembahku itu untuk dirimu, bukan untuk aku. Begitu saudara. Jadi kalau saya melihat nih skala kecil dalam sebuah perusahaan, kita bekerja itu untuk kita sendiri, bukan untuk perusahaan, bukan untuk bos. Kita bekerja untuk kita sendiri. Maka di dunia ini kehidupan kita ya harus kita beribadah, tundukkan diri ini, tundukkan jasad kita untuk sujud kepada pencipta kita. Itu intinya. Silakan Anda pelajari semua agama, pelajari Kristen Anda dalami, Katolik dalami. Sisipkan waktu untuk sedikit-sedikit belajar Al-Quran, belajar Islam. Habis itu tentukan sikap. Jangan tidak beragama. Cuman itu tadi yang saya ragu dalam saya punya ini sih Bang. Soalnya saya dalam logika saya tuh kalau tidak mungkin Tuhan dilahir dari manusia itu, kalau saya pribadi sih ya itu sudah masuk. Secara akal sehat saya mungkin itu tidak masuk sekali dalam yang saya bilang tuh. Iya. Jadi apalagi Tuhan tuh maha kuasa yang kita tidak terlihat gitu. Segala sesuatu ada tuh pasti ada pasti sesuatu yang mengadakan gitu istilahnya. Sesuatu ada tuh pasti ada, tapi soal saya yang Kristen ini yang Tuhan lahir dari manusia itu saya tidak masuk sih logika saya sih Bang. Itu maksudnya. Tapi saya seperti kembali ke topik awal saya tadi Bang. Tapi saya tidak fanatik atau mau memeluk satu agama apapun gitu. Jadi karena kita bisa lihat masalah sekarang ini bisa politik karena agama mungkin cecok sana sini, banyak agama yang menghalalkan segala sesuatu jadi balik agama begitu, mengatasnamakan agama. Jadi tercoreng. Mungkin saya lebih memilih untuk kayak di luar dari koridor itu sih Bang. Jadi kalau saya pribadi sih saya mengakui kalau Tuhan itu ada, tapi itu kembali lagi ke tadi tidak mengekspresikan diri saya lewat suatu kepercayaan tertentu gitu. Saya lebih ke situ sih Bang. Tapi kalau menurut keyakinan saya tadi yang saya dulu sebelumnya memang Kristen, memang kalau secara akal sehat saya, secara hemat saya itu tidak mungkin Tuhan itu lahir dari manusia gitu sih Bang. Iya. Cuman kalau di bumi aja kita masih bingung, bagaimana nanti di kehidupan berikutnya ketika kita sampai pada keadaan kembali kepada pencipta. Karena kita semuanya ini dari pencipta akan kembali kepada pencipta. Ketika kita kembali kepada pencipta, kalau di analogi saya sebagai seorang muslim, kita datang dari alam ruh turun ke bumi. Di alam ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di alam ruh ini kita belum terbungkus daging. Kita bebas pada saat itu, tidak terpenjara oleh kehendak daging. Ditanya oleh Tuhan kita, apakah aku ini Tuhanmu? Ya. Oke, kalau begitu aku turunkan engkau ke bumi. Perbanyaklah bekalmu di sana. Perbanyak bekal. Nanti ada masa di mana kamu dipanggil untuk kembali.
Jadi seibarat kita itu naik kapal ke pantai bumi. Lahir, keluar dari kapal, turun ke bumi, pantai bumi. Tuhan mengatakan, ingat, di bumi itu, di pantai itu, aku perintahkan kau cari bekal amalan sebanyak-banyaknya. Perbanyak amalmu. Tapi ingat, di sana itu ada pengacau yang kau tidak melihatnya, yaitu iblis, yang akan selalu memalingkan engkau untuk mencari bekal. Kau akan dipalingkan di dunia itu supaya kamu itu tidak mencari bekalmu, melainkan kau habiskan waktumu dengan sia-sia. Sampai masa di mana engkau ditentukan waktumu di pantai itu hanya 50 tahun, 60 tahun, 7 tahun. Kau akan kembali ke kapal ini menuju berlayar kepada kehidupan berikutnya. Nah, orang-orang yang turun ke bumi diperintahkan mencari bekal tadinya. Begitu meninggal dunia, kembali ke kapal, baru tersadarkan. Setelah dia tidak dibungkus oleh daging, baru tersadarkan. Oh iya, aku lupa. Ternyata setelah aku ke bumi, aku disuruh tadinya untuk mencari amal kebaikan. Tapi karena di sana dibungkus daging, daging ini ada kemauan-kemauan, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Saya lupa tujuan saya dicipta ke sana. Saya kembali, ditanya, kamu bawa bekal apa dari sana? Oh maaf, aku tidak membawa bekal apa-apa. Oh ya sudah, kamu sengsara sampai kehidupan berikutnya. Tidak ada bekal. Putus asa jadi mau kembali ke bumi, tidak bisa. Kalau dalam kaidah Islam, orang itu akan minta, kembalikan saja aku ke bumi. Meskipun sebentar, aku akan beribadah. Tidak. Bukankah sudah pernah diajarkan kepadamu? Kalau begitu kembalikan aku, biar aku jadi batu saja. Nggak bisa. Kamu sudah merasakan jadi manusia, masuk jauh dia jadi batu. Ya terimalah konsekuensinya apa yang telah kau lakukan. Itu. Tapi orang yang beriman, apapun yang diperintahkan Tuhannya, jangan makan ini, jangan minum ini yang kau harus dirikan jam 3 subuh, jam 4 subuh ini kau lakukan. Tunduk kepada perintah Tuhannya. Begitu dia kembali ke alam berikutnya, dia akan disambut dengan amal jariahnya. Amal jariahnya akan mendampinginya menuju kepada Tuhannya sehingga dia selamat. Contoh lagi nih adik, saya muslim, Anda ateis. Hari Rabu besok kita lalui bersama. Detik, menit, jam kita lalui bersama. 1 detik saya dengan 1 detik adik ini sama. Begitupun jamnya. Kita lalui 24 jam sama-sama. Saya melaluinya dengan kualitas ibadah, kamu melaluinya dengan kehampaan, kosong. Sama-sama kita nikmati. Anda kosong, saya berisi. Begitu juga hari berikutnya, begitu seterusnya sampai kita meninggal dunia. Saya ada bekal menghambakan diri kepada Tuhan. Anda cuma mengakui doang, saya percaya Prabowo adalah presiden, tapi Anda tidak melakukan aturan-aturannya. Sama doang. Kalau saya, Prabowo adalah presidenku, seluruh unsur apa yang menjadi keputusannya saya taati dalam kehidupan saya sebagai rakyat Indonesia. Kedudukan kita sama, tapi kualitasnya berbeda. Jadi ketika adik ini mengakui ada Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita begitu saja, nggak mungkin. Pasti dia bikin aturan. Sama seperti orang tua, tidak mungkin dia melahirkan saja. Begitu kita habis brojol dari ibu, dibiarkan terlantar begitu, tidak mungkin. Orang tua pasti kasih aturan. Begitulah Tuhan, pasti kasih aturan. Kenapa? Karena manusia ini, kita ini manusia tamak. Manusia itu rakus. Manusia itu punya potensi jahat sejahat-jahatnya. Jangankan aspal mendidih, tiang listrik pun manusia bisa telan. Saking jahatnya. Nah, karena itulah Tuhan mengerem kita dengan mengutus rasul-rasulnya, nabi-nabinya, untuk menjadikan petunjuk. Manusia, sadari, ini loh yang menjadi aturan Tuhanmu. Sekarang jadi permasalahan adalah, yang mana aturan benar-benar dari Tuhan, yang mana aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, demi untuk menyesatkan manusia. Tapi dikatakan ini aturan Tuhan. Pasti ada dua tuh. Aturan yang dibuat-buat seakan-akan aturan Tuhan, padahal bukan. Dan aturan yang benar-benar aturan Tuhan. Karena tidak mungkin pencipta kita tidak membuat aturan. Tidak mungkin. Sama seperti Anda beli motor, beli kulkas, beli TV, pasti ada manual booknya. Ada buku petunjuknya, pasti ada. Manusia diutus padanya nabi. Nabi ini pasti membawa buku. Manual book namanya. Kitab suci namanya. Sebagai panduan manusia untuk hidup dalam kehidupan ini.
dalam hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya dengan sesama manusia. Pasti ada. Nah, carilah buku itu yang kemudian rasional. Karena iman tanpa akal itu gila. Gila. Kalau orang Kristen, maaf, iman tanpa perbuatan itu adalah buta katanya. Tapi kalau iman doang dengan perbuatan doang yang tidak masuk akal, itu juga buta, gila namanya tuh. Contoh yang seperti ada ini. Anda melihat Maria melahirkan, begitu melahirkan, oh Tuhan saya lahir. Akhirnya Maria menggendong anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Kan pecah otak mau menerima itu. Gak masuk akal. Tapi carilah agama yang selaras dengan akal sehat. Orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Hindu mengatakan imannya benar, Islam mengatakan imannya benar, ateis juga mengatakan benar. Tapi yang mana yang paling benar? Yang standarnya adalah akal sehat manusia. Itu aja. Akal sehat manusia yang menjadi tolak ukurnya. Agama semua boleh mengatakan benar, tapi yang paling benar adalah yang masuk akal. Itu kuncinya. Itu kuncinya, Bang. Saya kira begitu. Iya. Paham Bang. Oke, sip. Iya semua. Jadi saya mungkin kedepannya lebih berpikir realistis lagi. Kalau saya selama berumur sudah 27 tahun ini mungkin berpikir untuk lebih ke fokus satu agama yang benar-benar realistis sih Bang, yang mungkin bisa menuntun begitu, bisa belajar lagi, telah lagi ke dalam lagi bro. Jadi saya kayak bingung-bingung gitu Bang soalnya. Iya. Mencari agama benar itu, Adek, jangan lihat dari pemeluknya. Lihat dari kitab sucinya. Karena kalau kita lihat agama benar dilihat dari pemeluknya, tak ada agama yang benar. Kenapa? Di setiap agama ada orang jahatnya. Ya kan? Oleh karena itu lihat kitabnya, kitab sucinya. Begitu dari saya. Iya. Ada lagi? Sekiranya saya dapat pencerahan dari Abang Zuma luar biasa pada saya malam ini, sedikit Sama-sama. mungkin saya kedepannya saya lebih belajar lagi seperti yang Abang Zuma bilang tadi, belajar Al-Quran, belajar Iya. Tapi kalau syahadat saya hafal sih Bang. Kalau syahadat saya hafal. Alhamdulillah. Iya, syukur alhamdulillah. Iya. Minimal sudah ditahu. Tinggal prakteknya. Ini saya cari satu kayak agama mungkin kayak lebih saya kayak Islam lebih realistis sih Bang. Dia tidak menuhankan, tidak menyembah berhala. Kayak kalau Katolik kan pasti minta maaf pada saudara-saudara Kristen, mungkin kayak kalau Katolik kayak menyembah patung atau menyembah berhala, tapi kalau di Muslim kan beda, ada satu Tuhan dan tidak beranak begitu sih Bang. Jadi kalau itu lebih masuk akal menurut saya sih Bang. Kalau itu menurut saya masuk akal sih. Karena tidak ada cabang-cabang lain yang harus lewat ini lewat itu. Iya. Ya kita coba lihat di masjid, tidak ada foto, tidak ada patung di masjid itu, nggak ada, cuman sejadah kita tebar Bismillah, Allahu Akbar, duhai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Nah Tuhan kita melihat dan mendengar, oh hambaku lagi menyembahku, kan gitu. Tapi kalau yang lain dia melalui perantaraan inilah, loncat ke sinilah, loncat ke sini baru sampai ke Bapa, mantul-mantul dia sampai Trinitas kayak gitu, Trimurti, mantul-mantul. Padahal Tuhan itu tidak butuh sekutu. Tuhan itu tidak butuh sekutu. Ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan. Udah selesai urusannya. Toh dia yang ciptakan kita kok. Ya kan? Dia menitipkan roh di tubuh kita. Rohnya yang simpan di tubuh kita ini adalah rohnya Allah, rohnya Tuhan. Gitu, saudara. Oke. Ya mungkin banyak teman-teman yang tidak suka dengan saya tadi. Saya lihat ada beberapa komentar yang mungkin membuli atau apa ya, mungkin itu terima kasih untuk teman-teman komentar-komentarnya. Mungkin kedepannya lebih bijak lagi dalam komentar. Jadi saya tidak beranjak berdebat, mungkin saya lebih mencari jawaban saja Bang. Itu lebih ke mencari jawaban saja. Saya tidak beranjak berdebat. Jadi mungkin komentar-komentar kedepannya mungkin lebih perhatikan lagi gitu untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih Abang Zuma sih. Tapi mungkin Abang Zuma mungkin Abang Zuma bisa tanya atau menyampaikan apa gitu Bang, biar saya lebih
mungkin abang semua mau sampaikan atau mau tanya apa, sampaikan sesuatu biar saya lebih belajar lagi, atau saran begitu bang, mungkin lebih ke saran atau nasihat begitu bang. Ya, kalau saya sih apa ya, pelan-pelan dalami Al-Quran surah Al-Ikhlas, pelan-pelan baca aja, kan tidak ada larangan toh, tidak ada larangan di ateis tidak boleh baca Quran, itu dosa, nggak ada kan. Baca aja Al-Quran, di Google juga bisa surah Al-Ikhlas. Dan coba adik ini ketika membaca ayat itu benar-benar ikhlas ingin menelaah, benar-benar ikhlas mendudukkan pandangan manusiawi Anda kepada dalil. Misalnya qul huwallahu ahad, maukah kita diperhamba oleh Tuhan yang satu dengan ikhlas. Allahus samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Nah, percaya enggak kepada Tuhan yang seperti itu dalam perspektif ateis? Pasti kena, pasti percaya. Ateis meyakini itu. Nah, itulah konsep Tuhan di dalam Islam. Nah, setelah kita pahami konsep Tuhan itu, maka selanjutnya adalah apa yang Tuhan inginkan terhadap diriku. Oh, ibadah. Ibadah seperti apa? Salat yang mencegah kita dari kemungkaran. Jadi salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Bayangkan bang, dalam satu hari umat Islam itu belum apa-apa panggilan salat lagi, belum apa-apa panggilan salat lagi, belum apa-apa panggilan. Itu untuk mencegah mereka untuk berbuat maksiat. Karena Oke bang, ya, siap. Ya, lanjut. Karena kalau tidak ada perintah untuk ibadah, kita hanya percaya Tuhan, kesempatan kita untuk melakukan maksiat banyak. Jujur saja, kita manusia ini dalam sehari itu bisa melakukan kejahatan, banyak kejahatan yang bisa kita lakukan, termasuk jahat terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Gitu. Tapi mungkin gini bang, mungkin karena setiap kali kita berbuat kemaksiat, habis itu kita langsung berdoa lagi. Mungkin dengan begitu manusia mungkin seenaknya bikin sesuatu, nanti saya pergi sholat lagi atau pergi berdoa lagi, saya bikin ini, nanti saya pergi berdoa lagi. Mungkin itu jadi sudah menjadi tabiat, bukan tabiat, mungkin jadi kayak berarti nanti ada sesuatu yang bisa memaafkan gitu bang, nanti saya tinggal pergi berdoa. Tapi kayak gini bang, sorry saya sedikit sharing-sharing lagi. Bagaimana bagaimana kalau kita tidak kayak misalnya kalau Islam sholat, kalau Kristen kan berdoa kayak hari Minggu tuh, kita tidak sholat atau tidak berdoa, tapi tiap hari kita misalnya melakukan amal baik, kayak di tengah masyarakat kita bersosialisasi dengan masyarakat. Apakah itu misalnya, tapi kita tidak sholat, tidak menjalankan ibadah, apakah itu mungkin itu diterima atau berarti kesaksian kita gagal, batal. Kita kan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Buktikan kesaksian kita itu dengan cara apa? Ketika kita bersaksi, berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka buktikan dengan kita menyembah kepada Dia. Kita menyembah. Nah, seperti yang sahabat saya tadi Dinda sampaikan, bagaimana dengan orang yang berdosa kemudian sholat, berdosa kemudian sholat, kan nanti aku bisa sholat. Itu jatuhnya di mana? Al-Quran mengatakan begini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang munafik itu akan memenuhi neraka jahanam. Itu orang munafik itu. Bermaksiat, salat nanti lagi, berdoa, bertobat lagi. Itu munafik. Yang dimaksud di situ bertobat adalah ketika khilaf, benar-benar khilaf, tidak sengaja, baru bertobat dan nasuha, baru bertobat. Tapi kalau bermaksiat lagi deh, nanti kan bisa tobat. Itu munafik. Itu munafik namanya. Itu munafik. Jatuhnya sama aja dengan orang-orang kufur di neraka, kata Allah. Innallaha jami'ul munafiqina
wal kafirina fi jahannam jami'a. Itu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Jadi memang harus betul-betul ikhlas. Nanti coba saya cek bang. Boleh. Oke. Ada lagi? Siap, bang. Itu saja sih bang. Terima Oke. kasih. Sama-sama.